Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusa Mandiri, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran senantiasa menyertai kalian semua. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan 11, di mana pada pertemuan hari ini saya akan membahas perihal standar ACL. Standar ACL atau biasa disebut dengan standar access list, ya. Kita biasa menemuinya atau menjumpainya dengan nama lain, yaitu firewall. Fungsi daripada ACL adalah untuk mengontrol akses pada suatu network, di mana cara untuk menganalisanya yaitu berdasarkan incoming ataupun outgoing dari sebuah paket. Ya. Paket yang datang akan diizinkan atau dibuang berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Misalnya, kita menentukan sumber yang datang dari IP ini diizinkan atau dipermit, ya. Ataupun sumber yang datang dari IP ini kita deny. Ataupun kita juga bisa melakukan IP dengan tujuan ini kita permit, ya. Atau IP dengan destination ini kita deny. Nah, itu berdasarkan kriteria atau cara kerja dari sebuah ACL. ACL ya, itu bekerja dari sisi income ataupun inbound ataupun outbound. Ya. Dimana untuk outbound ya, itu ke arah mana tujuan dari si source-nya. Misalnya seperti ini. Di sini ada PC1 misalnya, kemudian di sini ada server. Nah, PC1 ini ingin merequest ke server yang ada di sini. Nah, untuk menentukan ACL-nya, ini di tempat yang terdekat dari tujuannya atau dari si servernya. Maka karena paketnya dari sini mengarah ke router sini, kemudian ke router sini, baru ke server, maka arahnya menjadi ke sana. Nah, karena arahnya menuju ke server, dari sini dikatakan bahwa ACL itu beroperasi untuk outbound dari ACL. Untuk aturan penulisan daripada ACL, ya, di sini untuk aturan penulisannya itu access list, ya. Kemudian nomornya, ya. Nomor yang diizinkan di sini yaitu 1 sampai 99 untuk standar access list, ya. Kemudian 100 sampai 199 untuk extend. Hari ini saya tidak akan bahas tentang extend, saya hanya akan bahas tentang standarnya dulu. Nah, di sini kita masukkan misalnya angkanya saja 10, ya. Nah, setelah kita masukkan angkanya, ya, di sini dia akan ada perintah ini ingin di-permit atau diizinkan atau di-deny, ditolak. Ya. Misalnya di sini saya mau masukkan dia permit. Nah, setelah permit di sini, ini kita bisa memasukkan networknya jika ingin keseluruhannya, ya, keseluruhan dari network tersebut kita bisa memasukkan langsung networknya. Kemudian kalau kita ingin memasukkan host, maka di sini kita harus ketikkan dulu. Ya. Misalnya di sini saya ingin si host yang ada di sini, ya, tidak bisa akses ke server yang di sini. Ya. Ntar kita uji coba dulu ya. Di sini ini sudah bisa semua, ya. Ya, dari PC1 Z. Nah, ini sudah bisa saling terhubung semua. Networknya itu untuk yang switch ini 192.168.1.0/24, ini 20/24, ini 30/24, ya. Semuanya beda network tapi bisa terhubung. Ya, ini sudah saya konfigurasi, ya. Bagaimana konfigurasinya? Kalian lihat pertemuan sebelumnya, ya. Boleh menggunakan OSPF, boleh menggunakan EGRP ataupun dengan static routing, terserah kalian. Di sini saya menggunakan OSPF supaya lebih mudah.
Oke, nah di sini pada kasus ini saya tidak ingin mengizinkan si PC ini untuk mengakses ke server yang ada di sini. Secara default ini bisa. Nah, ini sudah saya setting untuk bisa. Ya. Nah, saya akan buat sebuah aturan dari access list supaya si PC1 yang ada di sini ini tidak bisa akses ke server sini. Oke, kita akan konfigurasi access list ke tujuan yang terdekat. Karena tujuan di sini adalah server yang ada di sini, maka kita harus konfigur access listnya yang ada di router paling dekat, yaitu di sini. Oke, saya enable konfigur terminal. Nah, di sini saya masukkan access list karena di sini hanya host ini yang akan saya blok, ya. Maka di sini saya akan masukkan dulu angkanya 1 atau ID-nya. Kemudian di sini kita minta diizinkan atau ditolak. Nah, dalam kasus ini saya akan menolak ya, semua request dari ya si user yang ada di sini. Nah, deny karena hanya satu user, saya masukkan hostnya dan IP-nya dia ini adalah 2. Ya, IP-nya ini adalah 13 IP-nya ya. Oke, IP-nya 13. Nah, di sini saya masukkan 192.168.1.3. Oke. Nah, karena di sini hanya host, ya, dia tidak perlu memasukkan wildcard-nya, ya. Nah, di sini maka si PC ini, ya, ini tidak akan bisa untuk akses ke sini. Apa ini sudah selesai? Belum, ya. Saya akan konfigurasi, ya, yang ini bisa, kemudian yang ini ditolak, yang ini bisa, ya. Saya akan buat di sini access list 1 permit, tapi saya akan memasukkan networknya, bukan hostnya. Maka di sini saya masukkan 192.168.1.0. Nah, di sini kita perlu memasukkan namanya wildcard, ya. Bagaimana cara penulisan wildcard? Lihat di pertemuan sebelumnya. /24 berarti 0.0.0.255. Oke. Untuk network yang ada di sini, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam interface dia untuk meletakkan access list yang sudah kita tulis di sini. Ya. Nah, untuk interface-nya yang digunakan, karena untuk terhubung ke server dia menggunakan fast Ethernet 00, maka di sini kita masuk ke dalam interface fast Ethernet 0/0. Oke, kemudian kita masukkan ya access list. Sebentar, kita akan memasukkan akses grupnya ya. Akses grupnya IP akses grup ya. Nah, nomor yang tadi kita buat itu pengenal dari akses list yang kita buat itu nomor berapa? Karena tadi kita buat nomor 1, maka di sini cukup kita ketikkan 1 ya. Nah, setelah angka 1, saya tadi pernah bilang di awal, karena di sini source-nya adalah PC dan destination-nya adalah server, maka di sini untuk servernya di sini adalah out. Ya. Seperti ini. Sudah selesai? Sudah. Sekarang kita buktikan. Ya. Sebelumnya dari PC ini bisa untuk ke server. Nah, sekarang kita lihat. Fail. Ya, tidak akan bisa. Karena semua request dari IP ini akan ditolak. Ya. Kita masuk ke sini, successful. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi di sini, ya, ini kita end, kita lihat access list, lihat di sini. Di sini
Untuk IP3 ini di denied ya. Kemudian selain dari IP3 ini boleh lewat. Ini kan IP3 ke sini ditolak. Kalau berdasarkan aturan yang ada di sini, yang ditolak hanya 13. Ya. Kita ganti IP dia menjadi 14 atau 15 atau 110. Yang terjadi adalah ini bisa lewat. Oke, itu fungsi dari access list. Jadi kita membatasi host manakah atau network manakah yang diizinkan ataupun ditolak untuk masuk ke dalam sebuah destination. Ya. Oke, untuk aturan atau cara kerja dari sebuah access list itu mirip dengan if yang bersarang. Ya. Jadi misalnya gini, saya membuat sebuah aturan. Sebentar, saya akan buat. Oke. Misalnya saya akan buat sebuah aturan. Ya, misalnya seperti ini. Oh, saya ketik aja langsung deh di ini. Oke, nanti kita hapus di sini. Oke, sekarang di sini saya lihat dulu ya. Show access list. Di sini tidak ada access list ya. Misalnya saya akan buat sebuah access list misalnya. Ini hanya misal ya. Misalnya saya buat access list 2 denied misalnya host 192.168.10 ya. Ini karena host maka kita masukkan dia IP-nya. Ini misal ya. Kemudian saya masukkan lagi access list 2. Kemudian saya permit ya. Nah, ini bukan host tapi saya masukkan dia networknya 192.168 titik ya. Misalnya di sini adalah 10.0 slashnya adalah slash 24 misalnya 0.0.0.255. Oke, ini aturan kedua. Kemudian saya bikin lagi aturan ketiga access list 2 saya denied lagi. Untuk IP-nya adalah networknya adalah 192.168.0.0 kemudian 255 oke slash 16 kemudian saya akan buat aturan yang keempat access list yang kedua permit 192.0.0.0.255 Oke. Kita lihat di sini show access list. Nah, di sini saya punya 4 buah aturan ya. Dalam access list 2 ini ada 4 buah aturan. Yang pertama, ketika hostnya adalah 192.168.10.10, maka dia akan di-denied. Tapi kalau dia networknya adalah 10.0, maka dia akan di-permit. Kalau dia networknya 192.168/16 di-denied, tapi kalau 192.0/8 maka dia akan di-permit. Nah, sekarang kita akan masuk pada kasusnya ya. Misalnya gini, saya punya sebuah kasus di mana saya punya IP ya. Misalnya IP saya adalah 192.168.10.11. Nah, titik 10.11. Maka host saya ya, maka si komputer itu di-denied atau di-permit. Ya, pertanyaannya seperti itu. Di-denied atau di-permit. Ya. Karena IP-nya tadi adalah IP 10.11, maka kita lihat di sini. Di sini host 10.10 di-denied. Kita tadi punyanya adalah IP 10.11.
maka aturan pertama ini lewat. Kita masuk ke aturan kedua. 192.168.10.0. IP kita 192.168.10.11. Ya, slash-nya 24. Maka kita gunakan aturan kedua. Bagaimana dengan aturan ketiga dan keempat? Aturan ketiga dan keempat ini jika sudah menemukan aturan di atasnya, ya, aturannya sudah ketemu, maka yang di bawahnya ini diabaikan. Ya. Maka komputer tadi di-permit. Ya. Bagaimana jika saya punya IP 192.17.10.252, ya, slash-nya adalah /8. Ya. Oke, jawabannya yang mana? Kita lihat. Ya. Misalnya saya punya IP, ya. Saya punya IP-nya gini, 192.17.168.252, misalnya kayak gini. Ya. Maka si access list ini akan mendeny atau mempermit IP ini. Kita lihat, di aturan pertama, host 192.168.10.10. Oh, tidak sesuai, lewat. Di permit 192.168.10.0. IP-nya tidak sesuai, ya. Networknya tidak masuk di sini, lewat. Kemudian network ini 192.168. Oh, ini tidak masuk networknya, ya. Karena di sini 192.17, sedangkan di sini 192.168, ya, /16. Berarti aturan ini pun lewat. Karena kita masuk lagi nih ke aturan yang keempat, 192.0. Oh, berarti ini masuk ke aturan keempat, maka dia di-permit. Begitu ya hierarkinya. Jadi dia itu akan mencari hierarki dari atas, turun ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai dia bertemu dengan aturan yang menurut dia cocok. Kalau tidak cocok, maka ya, dia aturannya akan diabaikan. Ya. Oke, kemudian kesalahan yang sering dilakukan oleh user, ya, ketika menerapkan sebuah access list. Ya. Oke. Di sini tadi kita sudah ada beberapa access list, ya. Saya akan hapus configure terminal, no access list 2, ya. Kita lihat show access list kosong, ya. Nah, sekarang di sini saya akan memperlihatkan yang sering terjadi atau kesalahan yang sering dibuat dalam menerapkan sebuah access list. Misalnya seperti ini. Saya buat sebuah access list. Misalnya katakanlah nomornya 10, ya. Kemudian di sini saya deny. Di atasnya saya deny. Saya masukkan nih IP-nya. 192.168.10.0, ya. Di networknya, kemudian saya masukkan wildnya 000.255. Oke. Di rule pertama itu isinya adalah saya memblok, ya, IP 192.168.0.10, ya, artinya semua network, semua IP yang datang dari network 192.168.10.0 ini akan di-deny, ya. Ini aturan yang pertama. Nah, kemudian saya membuat sebuah aturan baru lagi. Access list, ya, 10. Saya izinkan nih permit. Nah, tapi yang di-permit di sini adalah host 192.168.10.100. Ini tidak boleh seperti ini. Kenapa? Ya, ini sudah pasti tidak akan jalan di rule keduanya. Gitu. Kenapa? Karena di sini sudah diblok. Nah, aturan yang ini, ya, ini tidak akan pernah bertemu. Ketika ada host, misalnya ada host
dengan IP 192.168.10.100. Ya. Ada hostnya nih. Ya. Ketika kita jalankan, dia akan melihat ininya dulu. Karena ini aturan di awal, aturan pertama. Ya. Kita lihat di sini. Show access list. Ya. Lihat, aturan pertamanya di sini. Semua network dari 10.0 ini akan di-deny. Ya. Tapi di sini dipaksakan. Ini mau di-permit. Ini nggak akan jalan. Ya. Tidak akan bisa. Ya. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Ya. Ini kesalahan yang sering dibuat. Ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa untuk melakukan absensi dan lakukan like, komen, serta subscribe dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.